Oke, halo YouTube, selamat datang kembali dengan Bang Ebi di sini. Hari ini kita akan ngebahas lagi tentang produk KTM di tahun 2024 ini. Dimana KTM 2024 setelah ngeluarin rilis yang 125, sekarang dia ngupgrade untuk new 390-nya, kakaknya daripada yang versi 125. Dimana kalau 125 di Eropa bakalan jadi 150 di Indonesia. Yang 200 discontinue udah nggak keluar, dan juga memang yang 200 itu tipikal bagus, tapi tipikal motor lama kayak kalau misalkan mau disaingin ya kayak Tiger dan lain sebagainya, dimana cc-nya gede 200 tapi larinya nggak seberapa kenceng gitu. Oke, sekarang kita ngomong apa aja sih perbedaannya kalau kakaknya dengan adiknya. Sebenarnya ada beberapa aspek yang perlu kita perhatiin di sini. Kalau ngelihat dari gambar, dimana tabung daripada shock breakernya itu juga lebih gede ketimbang yang versi adiknya yang 125 ya. Terus dia juga tidak lupa mengganti untuk bagian four step di sini, lebih dinamis dengan disamakan rangkanya dengan rangka ya tralisnya, memberikan kesan bahwasanya ini motor Raptor gitu loh, dan lebih maco dan garang, mengurangi beberapa emblem color di bagian shockbreaker dan menyisakan warna dasar putih dengan balutan orange seperti ini. Itu matching banget. Terus karet bantalan dalamnya juga masih sama menggunakan warna orange jeruk ya, seperti itu. Terus di bagian depan sama dengan 1290, hanya saja diameternya lebih kecil dengan posisi yang masih sama ya. Terus perbedaan berikutnya pada bagian spionnya, dia sudah menggunakan spion samping, bukan spion atas lagi. Cuman kalau nggak salah motor dengan spion kayak gini tuh nggak masuk regulasi di Indonesia deh. Maksudnya bukan regulasi motor bisa masuk apa enggak ya, tapi kalau nggak salah undang-undang lalu lintas itu mewajibkan spion kayak gini tuh harus menghadap ke atas, nggak boleh menghadap ke bawah gitu. Terus nggak tahu ya kalau yang diameter itu masih ada atau enggak, yang diukur berapa senti lebar sama tingginya. Kalau dulu sih ada, nggak tahu sekarang masih berlaku apa enggak. Tapi kalau dengan model spion ke bawah kayak gini itu bakalan kena tilang sih, dan harus ada penyesuaian kalau misalkan masuk ke Indonesia. Sekarang kita lihat kalau misalkan dia berada di posisi terjeleknya, dengan footage terjeleknya, dimana motor biasanya bakalan kelihatan jeleknya kalau dalam kondisi seperti ini footage-nya, yaitu miring sekitaran 85 derajat atau 70-an seperti ini. Biasanya kalau dilihat dari sisi yang kayak gini bakalan jelek, tapi tidak untuk KTM. Karena apa? Proporsi daripada rangkanya itu mempertegas dan juga mengelilingi seluruh bodinya. Jadi nggak ada kesan daripada motor ini tuh banyak plastiknya, enggak, tapi lebih condong banyak rangkanya sih kalau menurutku. Dan desainnya itu timeless banget, nggak bakalan bosan. Bahkan yang KTM 200 aja sampai sekarang masih dijual 52 kalau nggak salah on the road Jakarta oleh beberapa orang, kalau masih ada stok, sisa stok. Tapi terus kalau lihat dari sini perbedaannya itu ada di sini. Dia sudah default knalpotnya itu menggunakan Akrapovic ya, yang generasi CC 390 ini. Hanya saja kalau CC nya 390 kayaknya belum bisa masuk ke Sensi, jadi belum dikategorikan ini moge, walaupun CC nya udah gede 390. Tapi kalau nggak salah moge itu minimal 400 kalau nggak 450, itu minimalnya kategorinya. Jadi ini masih belum bisa dikatakan kategori moge. Tapi kalau ngomongin looks, ini sudah bisa dikatakan looks moge. Dan desainnya itu yang 390 ini, CC 390 ini lebih ke, kalau dilihat ya dari bentuk tangkinya lebih ke trail basicnya. Karena apa? Kalian bisa perhatiin di bagian tangki ini adalah dasar tangkinya, bentuk dasar, dan ini adalah plastik untuk garnisnya yang ngerucut ke sini.
Jadi untuk desain ini lebih ke arah trail sih, cuman memang nyaman kalau menurutku dengan shock gede seperti ini. Jadi perbedaan dengan yang 125, tapi aku lebih suka yang 125 ya, murni lebih suka 125 ketimbang yang 390 ini. Walaupun aku suka di bagian engine-nya di sini, engine-nya itu benar-benar cakep, suka ini dengan engine semacam ini. Oke, terus perbedaan selanjutnya ada di bagian yang pertama sudah knalpot, yang kedua adalah shock breaker di belakang dan juga depan, dimana diameternya itu berbeda dengan yang 125, wajib ya. Untuk silindernya kita lihat juga, aku belum ngecek ke sana. Untuk sisanya dan lain sebagainya, desain overall kalian udah nggak perlu tanya lagi kayak gimana desainnya KTM semuanya, biasanya itu udah pasti bagus. Terus pilihan warnanya sekarang kita lihat ada dua pilihan warna untuk KTM DAC yang 390 ini, dimana yang pertama orange total, ini seperti warna-warna KTM pada umumnya, dimana dia memadukan warna orange total di sekujur tubuhnya. Hanya saja untuk yang ini masih dikasih hitam di bagian ini, dan bentuk bagian belakang juga sama dengan versi yang 125 ya. Dan ini adalah versi yang biru, ini yang menurutku lebih enak dipandang strippingnya ini. Mungkin ini kalau misalkan masuk ke Indonesia ya, yang ini harganya B aja, yang ini bakalan naik sih kalau misalkan masuk di Indonesia. Ini lebih cakep sih menurutku, strippingnya juga nggak jelek kayak yang orange di 125 gitu loh. Oke, spionnya juga sama dengan yang 125, hanya saja di bagian tangkinya menurutku kurang gendut, itu aja sih. Sekarang kita ngomongin soal spesifikasi ya. Kita lihat di sini dia menggunakan 6 kecepatan electric starter dengan stroke-nya 60 dan bore-nya 89. Jadi 89 kali 60 bore dan stroke-nya. Ya seperti yang aku bilang, dimana dia mengutamakan torsi, jadi settingannya harus kayak gini gitu ya. Nah ini yang bakalan jadi masalah buat beberapa orang, tapi kalau yang misalkan nggak mempermasalahkan, ini bakalan B aja. Hanya saja nanti dilihat harga sih. Kalau orang Indonesia biasanya alergi, kalau cc sudah di atas 150 minimal di 250 wajib minimal 2 silinder, karena kompetitornya pakai kayak gitu. Tapi di sini dia masih pakai 1 silinder. Dari awal aku udah curiga di sini, karena apa? Lubang buangnya cuma 1 di sini. Nah di sini lubang buangnya 1, tapi aku nggak mempermasalahkan itu. Cuman ini bakalan di luar dari jangkauan sih harganya, bakalan mahal sih itu. Yang 390 kalau masuk ke Indonesia, karena statusnya mungkin jadi build up. Oke, sekarang kita lihat untuk pendingin ini DOHC ya. Valve kompresi rasionya 12,6 banding 1. 12,6 banding 1 masih tergolong gede. Jadi berarti rata-rata motor dari KTM itu yang versi DOG itu wajib turbo sih kayaknya ya. Harus minimal 95 ronnya lebih bagus ke atas sih. Menurutku sih seperti itu. Jadi kalau memelihara motor punyanya KTM ini ya wajib ekstra duit lah untuk bahan bakarnya. Harus hitung-hitungan itu. Tapi ini semua kebayar sama desainnya yang timeless. Kalau kalian penyuka desain, duduk ngopi sambil ngeliatin motor, ya ini motor ini cakep sih bos. Aku lebih suka versi nakednya ya kalau KTM itu ketimbang versi racingnya, nggak tahu kenapa. Lihat chassis, tank kapasitas sama dengan yang versi 125, dimana dia 13,4 liter. Front brake-nya 320, belakang 230 mm ya diameternya ya untuk cakramnya. Lalu nah ini front suspension dia menggunakan WR Apex 43 ya. Belakang monoshock, steering 65 sama. Ground clearance 150, lebih pendek daripada versi yang 125, dia lebih pendek.
untuk ground clearance-nya di 150 mm. Untuk seat height-nya dia lebih tinggi. Tunggu, bener bos. Jadi di sini nih, kalau kalian perhatiin ya, di bagian joknya ini, di sini tebel nih, ya kan? Nah di sini tebel, ini nih masalahnya di sini, makanya 830. Jadi dari sini ke sini ke sini itu pendek sebenarnya ini. Ya mungkin ini kalau tinggiku 163 bakalan jinjit balet banget sih. Pasti papras jok ini. Untuk bannya yang belakang menggunakan diameter 150, cuman nggak dikasih lihat ringnya berapa, tapi ini kelihatannya dia tapak lebar ya kalau ngelihat dari ringnya ini. Kayak sekitaran 17 atau kalau enggak 18 19 lah, sekitaran segitu. Cuman ini dia tapak lebar, depan belakang tapak lebar semuanya. Asik sih itu. Dan mempunyai 2 warna ini tadi guys. Ini lebih cakep ini. Wah keren ya produknya KTM kalau yang versi nakednya. Entah kenapa aku lebih suka versi nakednya kalau KTM itu ketimbang yang versi racingnya gitu loh. Karena memang auranya itu beda gitu loh. Kayaknya motor ini tuh terlalu dari naked aja, desainnya itu lebih bagus gitu. Apalagi penempatan shock breakernya ini. Aku yang dari dulu kenal KTM itu paling suka penempatan posisi shocknya. Itu sih. Ya semoga motor-motor kayak gini nih bisa masuk di Indonesia ya, dan mempunyai dealer yang cukup gede ke depannya. Walaupun mungkin bukan di masa kita, di masa-masa berikutnya setidaknya kita masih bisa ngelihat lah. Itu sih. Oke, sekian dari Bang Ebis, dan berikut ini adalah informasinya. Lah belibet. Selamat beraktivitas kembali.